Halo teman-teman, kembali lagi di channel kami Bangun Farm Lumajang. Jadi teman-teman, di siang hari ini saya akan membahas tentang tentang peternakan, tetapi kali ini judulnya adalah breeding itu tidak semudah yang dibayangkan. Nah, jadi teman-teman, saya juga beberapa kali upload video tentang breeding. Nah, jadi kalau peternakan itu ada dua model teman-teman, ada breeding, fattening, tiga sih, ada milking juga. Nah, untuk tingkat kemudahannya itu adalah breeding. Ya, breeding itu berarti kita mengembangbiakan domba. Jadi memperbanyak dengan cara kita mengawinkan domba sehingga nanti menghasilkan cempe. Nah, dari situlah hasil yang didapat dari model breeding. Berbeda dengan fattening yang kita beli domba, nanti beberapa bulan lagi dipanen, bisa dijual lagi dengan selisih harga yang sudah ditentukan oleh masing-masing peternak. Nah, tetapi khusus di sini saya akan membahas tentang breeding. Nah, jadi kalau teman-teman sering nonton channel domba, bahkan yang suka lihat channel saya Bangun Farm Lumajang, teman-teman sering mendengar tentang breeding gitu ya. Di channel lain pun juga banyak sekali tentang breeding. Banyak yang menyarankan breeding ya teman-teman. Saya pun juga seperti itu. Nah, tetapi saya ingin membagikan hal yang pahitnya gitu ya teman-teman. Jadi kadang kan yang dibagikan di video itu hal-hal yang enak, yang sukses, yang manis-manisnya, tetapi tidak diberitahukan hal yang kekurangannya gitu ya teman-teman. Jadi kali ini saya akan membagikan berdasarkan apa yang saya alami di peternakan kami sendiri. Jadi memang salah satu kelebihan dari breeding itu adalah kita dapat belajar gitu teman-teman, karena sebagai peternak pemula kalau kita langsung fattening itu rasa-rasanya terlalu bukan terlalu, tapi lebih susah dibandingkan breeding, karena kita harus menghitung biaya pakan, terus habis itu tenaga juga, sehingga ketika kita menjual domba itu kita mendapatkan keuntungan, ya tidak rugi pakan, karena memang pakannya harus benar-benar diperhatikan kalau fattening. Ya, jadi pertumbuhan berat domba itu sangat menentukan dalam proses fattening. Ya, tetapi kalau breeding kita tidak perlu seperti itu, jadi lebih santai. Jadi kita seperti memelihara hewan lain saja. Yang penting kita perawatannya itu dengan baik gitu ya teman-teman, maka hewan kita tetap bisa berkembang biak dengan baik juga. Nah, tetapi karena kita seorang peternak yang ya menginginkan income gitu ya semua pasti seperti itu. Nah, ini ada satu kendala teman-teman, jadi tidak semudah yang dibicarakan. Jadi di dalam breeding itu yang saya rasakan saat ini adalah waktu ya teman-teman. Jadi waktu dalam breeding itu tidak singkat. Kita memelihara hewan domba ini dari dia masih dara ya, masih perawan gitu ya. Terus kita menunggu sampai dia siap untuk kawin, dan menunggu lagi sampai dia akhirnya melahirkan. Nah, itu waktunya tidak singkat teman-teman. Jadi memang kalau di dalam proses breeding itu kita sebagai peternak diuji kesabarannya. Nah, itu teman-teman. Jadi dalam proses breeding itu tidak semudah yang dibayangkan oleh teman-teman, atau saya sendiri pun dulu menganggapnya itu ya sama seperti yang disajikan di video-video YouTube lainnya. Jadi
kelihatannya enak, kelihatannya mudah, tetapi tidak semudah itu, karena menunggu pun itu merupakan suatu yang apa ya, yang membosankan juga, karena memang ya kita maunya sebagai seorang peternak itu hasilnya cepat gitu ya teman-teman, tetapi ini adalah proses yang harus dilewati ya. Jadi dalam peternak kita harus menentukan tujuan kita dalam beternak, entah itu kita mau breeding, fokus breeding atau fattening ya. Jadi kita tentukan tujuan kita dulu, dan setelah kita menentukan tujuan maka kita harus konsisten dengan tujuan tersebut ya. Salah satunya ini breeding. Jadi kalau breeding maka ya kita harus fokus breeding ya teman-teman. Kita harus sabar menanti ya, meskipun prosesnya agak lama, tetapi saya rasa ini pelan-pelan tetapi menuju ke arah yang diinginkan. Nah, itu teman-teman. Itu yang yang menjadi kelemahan dari breeding. Nah, jadi tapi kalau ingin cepat sebetulnya teman-teman, maka teman-teman harus menyediakan populasi dalam jumlah banyak. Nah, tetapi ini juga menjadi tantangan juga, karena sebagai seorang peternak pemula, kita baru awal beternak dan langsung memelihara hewan dengan jumlah banyak, padahal sebelumnya belum pernah gitu ya. Maka kalau kita tidak bisa memanage dengan baik, kita tidak bisa mengatur dengan baik, maka nanti takutnya akan terjadi banyak kematian ya. Bahkan sering ya di channel YouTube lain yang membagikan videonya tentang kematian berpuluh-puluh ternak ya, karena memang baru mulai beternak dan langsung membeli jumlah banyak. Jadi seperti itu. Nah, jadi ya itu, kita sebagai peternak harus bisa memilih dari awal. Kita tujuannya breeding, tapi ingin hasilnya cepat. Maka ya kalau ingin hasilnya cepat ya maka harus menyediakan hewan dalam jumlah banyak. Nah, tetapi dalam jumlah banyak pun itu ada resikonya bagi kita kalau belum lama terjun di dunia peternakan ya. Jadi ya itu pilihan masing-masing. Tetapi kalau dalam jumlah sedikit mungkin kematian dapat diminimalisir. Nah, tetapi memang harus pelan-pelan, tidak langsung dapat hasil yang cepat. Nah, itu teman-teman. Jadi teman-teman silahkan Jadi teman-teman silahkan berkomentar di kolom komentar. Kalau teman-teman nih seperti apa? Kalau misalnya teman-teman itu seorang peternak pemula dan ingin beternak domba, kira-kira pandangan teman-teman itu seperti apa untuk breeding ya. Jadi teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Nah, ini saja teman-teman. Baru tiga domba kami yang melahirkan ya. Itu pun ya baru beberapa waktu lalu cempenya terjual. Usianya kisaran 3 bulan kurang lebih. Nah, setelah beberapa lama menunggu, nah yang ini juga barusan melahirkan satu cempe, laki-laki cowok jantan ya teman-teman. Nah, yang ini nih itu juga sedang hamil teman-teman, yang belakang. Nah, itu sedang hamil juga. Dan yang ini sudah lahir, cempenya sudah laku. Terus ini juga sama sudah lahir. Dan yang belum ini dan bagian
Nah, itu yang paling ujung sana teman-teman, karena memang kami membelinya darah. Jadi waktu kami membeli itu masih belum matang organ reproduksinya, jadi masih belum bisa untuk kawin. Nah, kurus teman-teman dulu waktu beli. Nah, sekarang lebih gemuk daripada yang awal. Nah, oke teman-teman, jadi ini yang dapat saya sampaikan. Teman-teman kalau ada pandangan lain atau punya pendapat gitu, jangan sungkan-sungkan untuk tulis di kolom komentar agar semua yang menonton channel ini bisa belajar juga dari channel ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton channel kami sampai habis, dan bagi teman-teman yang baru mampir jangan lupa subscribe untuk mendukung channel kami agar terus berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.